Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini, dan untuk IHSG hari ini terjun bebas ya, turun 1,4% ke level 6.966 ya. Ini agak mengejutkan juga, untuk IHSG hari ini bisa turun 1% lebih ya. Dan kalau secara teknikal support terdekatnya di 4946 ya, kita lihat aja besok. Kalau sampai besok IHSG jebol di bawah itu ya bisa jadi turun lagi ngejar area 6.838 ya. Kalau kita cek transaksi hari ini di IHSG juga agak mengerikan, soalnya aslinya keluar cukup banyak hari ini. Tanggal 10 November aslinya paling banyak keluar di saham Bank BRI ya, padahal kemarin kan aslinya masih masuk, cuman nggak terlalu banyak ya kalau kemarin. Dan untuk hari ini aslinya keluar cukup banyak di saham Bank BRI 442,4 M, kemudian disusul Bank BCA aslinya net sell 108 M, dan Telkom aslinya masih terus keluar. Hari ini net sell 105 M, dan di Bank Mandiri aslinya juga keluar 79 M. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng, dan yang paling banyak dibeli asing hari ini Adaro ya. Padahal Adaro kan kemarin breakdown ya, harganya turun tapi asing masuk di saham Adaro untuk hari ini. Oke, itu untuk IHSG hari ini asingnya keluar cukup banyak. Kemungkinan besok cenderung turun ya, malahan malah cenderung turun. Jadi hati-hati aja untuk IHSG, masih ada kecenderungan untuk turun lagi lebih dalam ya. Kalau sampai jebol ya, semoga aja sih nggak jebol 6.943 ya, harapan kita seperti itu. Harapannya sih besok asingnya mulai masuk lagi ya, kita lihat aja besok. Tapi cenderung di awal market akan dibuka merah dulu, sepertinya seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham yang baru IPO, adalah saham KETR. Dan untuk saham KETR hari ini open gap atas ya. IPO-nya underwriter-nya siapa? Untuk KETR, underwriter-nya AHA kalau nggak salah. Ya AHA ya. Jadi untuk KETR underwriter-nya AHA. Harga IPO-nya 300. Dan untuk hari ini KETR ya masih ditutup surplus ya, surplus sekitar 6%, kan harga IPO-nya 300, hari ini open gap atas. Tadi open di 360, sempat di bawah naik, habis itu turun ya. Kira-kira apa yang terjadi di saham KETR untuk hari ini? Coba kita cek untuk KETR hari ini. KETR hari ini tanggal 10 secara keseluruhan didistribusi oleh MG ya. MG jualan net sell 6M ya, selain MG IN net sell 5,9, dan yang masuk hari ini di saham KETR, CC, GR, IF, dan untuk market maker utamanya YPPD, MG. Nah, underwriter-nya nggak tampil ya, underwriter-nya AHA. Dan untuk AHA-nya hari ini di saham KETR, AHA mana AHA? AHA enggak, malah jualan sedikit nih, 68.000 aja ya, jual sedikit sekali, cuman 2 lot ya transaksi AHA. Kemungkinan untuk besok gimana? Ya kalau lihat transaksi hari ini sih MG-nya net sell 6M ya, didistribusi untuk hari ini, intinya seperti itu. Jadi ada kecenderungan di awal market itu akan dibuka merah dulu untuk saham KETR ya. Jadi mending hati-hati, walaupun market makernya itu belum tampil, kita juga nggak tahu ya ini market makernya itu pegang saham berapa banyak, juga kita nggak tahu. Kalau misal si AHA-nya itu pegang barang cukup banyak ya, maksudnya pegang saham KETR cukup banyak, itu ya suatu saat pasti dinaikin ya. Misal besok turun itu, kalau AHA-nya belum tampil ya, sekali tampil langsung ke HK ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi untuk hari ini AHA-nya nggak tampil, nggak distribusi juga, yang distribusi malah MG ya. Dan untuk
MG-nya ya cenderung trading, jadi ada kemungkinan besok dibuka merah ya, kalau nggak merah mungkin konsolidasi. Oke, itu untuk saham KETR tetap waspada, soalnya untuk hari ini nggak langsung dibikin arah ya, yang masuk CC, GR, IF, NI, XC, XL ya, sebagian retail masuk ya, secara keseluruhan di distribusi. Market makernya YP, PD, MG ya. YP, PD ya cenderung trading, YP valuasinya 31M dan net sell 920 juta ya. Dan untuk PD juga net sell 854 juta aja, padahal valuasinya 17,9M. Jadi kalau ada yang minat masuk di KETR, misalnya udah floating profit ya, amannya sebagian taking profit aja. Kalau udah profit ya cut seperti itu, soalnya market makernya trading ya, takutnya nanti malah diturunin. Oke, itu untuk saham KETR ya, tetap disclaimer, serasa sih kalau mau masuk di saham-saham yang baru IPO seperti ini ya buat trading aja ya, apalagi market makernya trading. Oke, itu untuk saham KETR ya. Untuk kedepannya sih, kalaupun turun, misal AHA belum distribusi ya, suatu saat ada kemungkinan dinaikkan. Oke, itu untuk saham KETR. Selanjutnya kita cek saham PDPP. Dan untuk PDPP hari ini ARB ini market maker underwriternya MG ya. Untuk PDPP malah di hari kedua IPO langsung ARB, itu nggak seperti biasanya ya, tak kirain kayak TRGU gitu. Untuk PDPP bisa arah berjilid-jilid ya, kira-kira PDPP ya, MG market underwriternya itu ya kan, MG harga IPO-nya 200 dan hari ini close di 252 ya, berarti yang open posisi di harga yang dapat jatah di IPO ya masih floating profit. Apakah besok masih ARB lagi atau enggak? Kalau kita cek transaksinya untuk PDPP hari ini tanggal 10 November. Secara keseluruhan didistribusi oleh MG, jadi MG-nya jualan 22,4 ya, MG-nya underwriternya jualan 22. Selain MG ada IN yang distribusi 44M, jadi hari ini distribusi cukup banyak untuk PDPP, jadi ada kemungkinan besok masih turun ya, dan yang nampung malah retail ini ya, XC, XL masuk 5M, 3M ya. Ya mungkin retailnya berpikir kalau ini kan underwriternya MG, berpikir kalau untuk PDPP itu akan arah berjilid-jilid, jadi di hari kedua itu retail udah berani mulai masuk ya, underwriternya keluar ya, MG-nya keluar ya, jadi ada kemungkinan besar sih besok untuk PDPP masih turun, bahkan bisa ARB. Kira-kira kalau ARB ke harga berapa? Kalau PDPP besok ARB, aduh malah PDPP, kita hitung ya, kalkulator ya, cenderung turun ya, hati-hati untuk PDPP besok cenderung turun, bahkan bisa ARB. Kalau besok ARB untuk PDPP ke harga 252 dikalikan 93% ya. Kalau ARB ke harga ke harga 236 ya, kalau ARB ke harga 236 di area sini kalau misalnya. Oke, itu untuk PDPP ya. Hari ini banyak retail yang nyangkut, jadi buat yang nyangkut amannya gimana ya, sebagian cut loss aja ya. Kalau saran saya, siapa tahu ada MG mau nabung lagi terus dinaikkan. Tapi kalau untuk retailnya masih hold di atas, ya itu agak berat buat PDPP naik ya. Jadi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk PDPP selanjutnya kita cek BSBK ya. Dan untuk BSBK masih naik hari ini ya, dan kira-kira BSBK masih naik, cuman enggak arah ya, ini kurang sedikit arahnya ke level 242. Apakah besok masih bisa naik? Coba kita cek.
Kalau naik seperti ini biasanya retailnya belum pada masuk ya. BSBK. Hari ini tanggal 10 November untuk BSBK. Kalau kita cek di sini PG masih masuk ya. PG CP masih PG-nya masih masuk 11,5 dan untuk PG ini underwater-nya salah satunya. Kemudian HD masih jualan 3,8 ya. Yang sebenarnya yang net buy ini nggak banyak-banyak banget loh. Jadi perlu hati-hati ya untuk BSBK. Amannya sih yang udah floating profit ya besok sebagian taking profit aja, tapi tetap disclaimer kalau masih mau hold. Soalnya kalau kita perhatikan di sini ya keluar YP, HD, MG, ZP, SH ini bisa kita lihat bareng-bareng nominalnya dibandingkan dengan yang net buy itu hampir sama, malahan banyak yang net sell ya kalau kita jumlah. Ya, iya kan? Kemudian yang jadi market maker utamanya hari ini YP-nya net sell 7,3 ya, cuman yang bikin BSBK itu masih naik ya ini si PG salah satu underwriternya masih net buy 11,5 dan untuk PG juga cenderung trading ya, jadi evaluasinya 25,8 M dan net buy 11,5. Di retail juga sudah ada yang mulai masuk, average di 219 berarti posisi saat ini floating profit ya, jadi amannya sih ya walaupun masih ada kemungkinan naik, tapi ya hati-hati aja kalau retail besok banyak yang masuk di BSBK ya ada kemungkinan koreksi turun ya. Oke, itu untuk BSBK amannya sih ya sebagian taking profit, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, kita juga nggak tahu untuk harganya itu mau dibawa ke sampai ke level berapa. Kalau kita lihat transaksi hari ini sih ya market makernya cenderung trading, HYP, CC, PD itu cenderung trading. Oke, itu untuk BSBK ya, jadi ya masih ada kemungkinan naik sih untuk besok. Cuman hari ini akumulasinya nggak sebesar yang kemarin ya. Jadi hati-hati aja. Yang udah floating profit, kalau nggak mau taking profit, semuanya bisa pasang trailing stop atau gimana. Oke, itu untuk BSBK. Selanjutnya kita cek saham Goto ya. Dan untuk saham Goto hari ini turun. Tadi itu di awal market kalau mengikuti saham Goto ketika IHSG turun cukup dalam itu sempat mau naik ya. Jadi untuk IHSG sebenarnya tadi itu sempat naik, opennya di 198 untuk hari ini sempat naik ke 202 langsung turun ya. Langsung turun ke 188. Berarti gagal bullish ya. Jadi ini malah cenderung bearish lagi untuk Goto. Kemungkinan besok gimana, apakah bisa nyentuh ke 180 ya, nggak menutup kemungkinan ya. Coba kita cek untuk transaksi Goto hari ini. Goto hari ini tanggal 10 November secara keseluruhan didistribusi oleh OD, CS, BK, AK ya. Asingnya net sell ya. Net sell cuman nggak terlalu banyak ya. BK, AK versi asing keluar. Yang masuk untuk asingnya ada CS, AG masuk. Jadi untuk CS-nya ini CS lokal ya, yang distribusi CS lokal, lokalnya jualan, distribusi, aslinya juga distribusi, cuman nggak sebanyak yang lokal ya. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Hari ini yang jadi market makernya MG, jadi MG-nya cut loss ya berarti ya. Tadi itu MG valuasinya 55,6, jadi di awal market itu kemungkinan MG tadi yang mau mencoba menaikkan. Cuman ya gagal ya karena IHSG langsung merah, jadi nggak mendukung kondisi marketnya ya, langsung cut loss untuk MG ya. Jadi ya hari ini net sell 4,4 aja, berarti masih punya posisi ya untuk MG ya, masih punya barang 10,6 M, average di 194 ya. Kita lihat aja besok. Kalau menurut saya sih masih cenderung turun ya untuk Goto ya, mungkin sampai lockup-nya dibuka, mungkin seperti itu ya mungkin ya. Hari ini di market maker MG, CS keduanya net sell, YP masuk 14 ya, dan market makernya itu cenderung trading. Oke, jadi itu untuk saham Goto ya. Yang masuk ini malah ada jadi ya amannya sih mending yang belum punya posisi wait and see aja. Kalau mau average down ya jangan buru-buru, takutnya kalau sampai breakdown di 100 di bawah 180 untuk Goto bisa ngejar 160-an ya. Jadi kalau mau average down ya dekat-dekat area sini. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini open gap bawah ya.
setelah kemarin naik ternyata hari ini open gap di 4560 langsung turun ya, sempat mau naik tapi turun. Ini ada gap down ya yang belum ketutup, dan untuk aslinya keluar cukup banyak hari ini 400-an M. Kira-kira besok apakah masih turun? Coba kita cek untuk BBRI. Hari ini yang jualan cukup banyak ZP ya, ZP net sell 379 M loh. Yang nampung BK, yang nampung asing juga sih. Cuman asingnya lebih banyak jualannya. Kemungkinan yang bikin Bank BRI gap down ini ya ZP. Yang jadi market maker utama hari ini juga ZP, YUBK-nya masih net P ya. Kalau kita dari tanggal 7 untuk Bank BRI, ZP net sell paling banyak ya. Jadi apakah ada kemungkinan naik ya? Ya ada sih teman. Kalau di tengah seperti ini ya disclaimer ya. Kalau misal ada yang mau nyicil masuk ya ini harganya sebenarnya udah, kalau mau nekat sih ya nggak apa-apa ya. Cuman resikonya kalau sampai turun ya paling mentok di 4470. Kemungkinan sih seperti itu. Apakah besok masih turun lagi? Kalau lihat transaksi hari ini didistribusi cukup banyak oleh ZP ya ada kemungkinan turun. Kalau besok ZP-nya masih distribusi ya, tapi kalau ZP-nya udah distribusinya hari ini aja, ya ada kemungkinan besok naik nutup gap yang di area atas ya. Jadi kalau ada yang mau spekulasi buy di saham Bank BRI itu buat trading ya, itu bisa pasang antisipasi sedikit di bawah harga terendah hari ini. Jadi bisa pasang antisipasi kalau besok langsung nge-HK di saham Bank BRI, bisa antisipasi di 4.520-an atau 4.500 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Sebenarnya nanggung sih kalau sampai ke area sini itu malah kesempatan buat masuk ya, yang udah nyantol di atas ya. Ini saham yang blue chip ya, cukup aslinya juga masih cukup banyak yang masuk di dalam ya. Ini yang keluar cuman ZP aja yang banyak, jadi ya ada kemungkinan akan konsolidasi dulu di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, tetap disclaimer. Kalau dalam jangka waktu dekat, kalau IHSG masih cenderung lesu ya ada kemungkinan untuk Bank BRI konsolidasi dulu di range area 4.470 sampai 4.600-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini ARB ya. Kalau secara teknikal sih udah cukup tinggi ya kenaikannya sampai level 1220, dan hari ini open gap bawah langsung ARB ke 185. Apakah sudah ada yang nampung? Kalau kita cek transaksinya untuk Medco hari ini, untuk Medco hari ini tanggal 10 November secara keseluruhan ada yang nampung ya. KKLC masuk, KK masuk 13M, KLC juga masuk 13M, jadi ditampung oleh LC. Nah, jadi untuk Medco misal besok turun ke area sini malah itu kesempatan buat masuk ya. Ya, jadi untuk target penurunan Medco kalau besok masih turun ya supportnya di 1040. Jadi kalau misal ada yang mau masuk, ya nunggu besok turun dulu ya. Tapi ya disclaimer kalau ada yang mau langsung nge-HK karena hari ini sih ada yang nampung. Ya ini yang jualan CC dan yang nampung KKLG ya. Nah, jadi market maker utamanya CC Netzel 12,5 ya, distribusinya nggak banyak. Ini malah cenderung ada akumulasi lah. Ada akumulasi ya, turunnya Medco itu di stay akumulasi walaupun sedikit ya. Jadi buat hati-hati aja misal besok turun. Nah itu kalau ada yang mau spekulasi buy ya disclaimer ya, keputusan ada di tangan masing-masing. Support terdekatnya secara histori di 10.075, dan di bawah itu yang ngejar support di 1040 ya. Untuk resistennya masih di 1150. Oke, itu untuk saham Medco masih ada harapan buat naik sih walaupun hari ini ARB. Dan ini aja dulu untuk video kita kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.